Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila arwahi masyaihina wa ila arwahi abaina wa ummahatina kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala adawama wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin thumma qala Allahumma hidayatal lis-sawabi ya rabbal alamin. Ulang dari pengajaran ke-20 aja. Halaman 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-20 Isa berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, selesaikan oleh kamu akan dirimu daripada berbuat ibadah akan daku. Niscaya aku penuhi hatimu dengan nur dan aku beri berkat bagimu pada rezekimu, kata Allah, dan sampaikan kepada tubuhmu akan istirahat, yakni senang dan suka. Nah, jadi kalau kita sudah menyelesaikan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, Allah kasih dalam hati kita dipenuhi dengan cahaya, rezeki yang berkah, badan yang senang tubuhnya, istirahat jadikan Tuhan. Coba dicoba, selesaikan ibadah, apa yang perintahkan Allah kerjain, bahkan yang sunat-sunat kerjain. Nikmat nih jadikan Allah Ta'ala. Istirahat hati itu, rezeki berkah. Setiap apapun rezeki kita diberkahi Allah Ta'ala, sedikit pun dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Salah satu rezeki enggak berkah itu banyak kurang. Banyak kayak manapun tetap kurang. Itu namanya rezeki enggak berkah. Itu makanya jangan dilihat orang kaya. Orang kaya itu kebanyakan. Sebahagian besar, bukan semua. Banyak rezekinya enggak berkah. Karena apa? Karena dia tetap kurang. Itu makanya ada orang yang jadi koruptor karena dia kurang. Koruptor itu orang miskin apa kaya? Kebanyakan. Koruptor itu rata-rata orang kaya. Tapi kok korupsi lagi? Itulah tadi, nggak pernah cukup, nggak berkah. Kalau berkah kerjanya kenet batunya. Tapi alhamdulillah, masa apa aja dalam rumah itu anak nggak ada yang nggak suka. Sambal teri jadi, telur jadi, tempe jadi, terong jadi, semua suka. Berkah itu akan menjadikan Tuhan rezeki ini. Ada dikasih rezeki banyak, sampai dibawa ke mall makannya anaknya nggak selera.
Ini makan mahal nih dek. Ya makanan mahal pun kalau nggak jadikan Tuhan selera. Ya. Kalau makanan rumah nggak selera sama sekali. Selera pun jadikan Tuhan. Ya, rezeki itu. Bapak-bapak di sini masih selera makan kan? Masih apa enggak? Entah, mungkin sedikit lagi enggak selera lagi. Masih selera jadikan Tuhan. Makan apa aja enak. Ada di sini yang udah dikurangi, tak boleh makan ini, tak boleh makan itu. Jangan makan kambing. Ya. Awas. Jangan makan ini, nah itulah mulailah itu. Nah, cari keberkahan dengan apa? Menyelesaikan ibadah. Apa yang diperintahkan Allah selesai. Salat selesai dengan baik. Seperti kerja, dapat perintah dari perusahaan ini begini, siap selesai dengan baik. Asal diperintahkan siap, ya. Seperti tentara siap dan ya. Apa yang disuruh dibuat, apa yang suruh dibuat. Ditibarkan kayak gini, yang nyuruh pun senang. Konon lagi Allah Ta'ala. Kita udah selesaikan sholat nih tadi. Gembira nggak hati ini? Kalau nggak gembira kelewatan, berarti ada penyakit dalam hati. Tapi jangan ditanya, banyak orang ini disuruh sembahyang, aduh ayahnya minta ampun. Dia nggak tahu dalam ibadah itu ada nikmat yang besar jadikan Tuhan. Dia nggak tahu itu. Kalau ditengok wajah-wajah semua yang beribadah Allah, senyum semua, bersih semua. Itulah Allah jadikan nur, cahaya, dipenuhi cahaya, disenangkan, diistirahatkan tubuh, tenang, nyaman. Siapa yang jadikan kehendak Allah Ta'ala? Penuhi aja, selesaikan, gitu. Dan jadikan Tuhan istirahat tubuh itu suka, dan jangan lalai engkau daripada menyebut akan daku, kata Allah. Jangan. Itu makanya lihat kelasnya masing-masing. Kalau orang saufi tidak sedetik pun diupayakan ingat sama Allah Ta'ala. Ingat dia. Ada orang, nah itulah masing-masing. Orang saufi itu kerjanya zikir aja. Laksanakan 5 waktu semua, habis itu berzikir aja. Ada orang yang selesaikan ibadah kepada Allah kemudian banyakkan baca Quran, ada. Jadi banyak jalan menuju akhirat, banyak jalan menuju surga. Masing-masing punya kelompok masing-masing. Tapi sekarang terkadang itu hati-hati, asal jangan merasa paling baik kelompok awak sendiri. Masing-masing tujuannya kepada Allah. Masing-masing jadikan Tuhan nanti mulia. Nah gitu. Jangan ada kelompok begitu. Nah, ini. Yang mengatakan maulid bid'ah masuk neraka ada. Masya Allah ada. Ada. Begitulah kira-kira. Tapi ada seorang kiai bilang kayak gini. Kalau memang orang maulidan masuk neraka, asalkan Rasul dalam neraka ikut juga, kami mau masuk katanya. Paham maksudnya? Apa mungkin Rasul masuk neraka ketika kita cinta sama Rasulullah itu? Sedangkan kita lahir anak sampai di saking syukurnya suruh akikah. Syukuran, kan begitu? Ini kok kelahiran Nabi enggak boleh diperingati, enggak boleh dirayakan, orang yang paling dicintai Allah. Ya. Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi itu. Nah, nanti malam ada acara Maulid terakhir Arba'in, malam ke-40 nih. Jadi kalian anak-anak muda kalau mau ikut boleh, yang orang tua pun boleh. Tapi nanti saya siap mengajar di sini, berangkat ke musola, habis dari musola udah ketinggalan ya. Penting ikut maulid dan kumpul sama ulama dan habaib. Malam ini banyak habaib yang didatangkan nih karena malam terakhir. Insyaallah taala. Kenapa rupanya? Saya kemarin di Al-Mundiri
Datang Habib Ali Zainal Abidin Al-Mahdihid ya. Jadi dia datang, saya duduk di hadapan dia. Apa yang saya rasakan? Netes air mata saya, Pak. Kenapa kok netes? Jangankan mandang Rasulullah, mandang dia pun nikmat luar biasa kita pandang itu. Cucu beliau itu, juriatnya. Kayaknya sempurna kali, giginya rapi, bibirnya ya Allah, alisnya, kulitnya. Saya tengok, Masya Allah. Jangankan nanti ketemu Rasulullah macam-macam, sedangkan cucunya kayak gitu. Gimana Pak? Itu enak-enaknya Wahabi itu mengatakan enggak ada keturunan Rasulullah, karena Rasul enggak punya anak laki-laki katanya. Insyaallah. Rasul sudah mengatakan keturunanku ini dari Ali. Berarti keturunan Nabi dari Ali bin Abi Thalib sampai ke bawah. Itulah para habaib, para syarif, para syarifah, para sayyid. Insyaallah. Sayyid. Diceritakan lagi dulu ada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. Kalau Rasul naik ke atas mimbar, matanya enggak pernah kedip dari melihat Rasul dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena mandang wajah Rasulullah itu jangan tanya pahalanya, Pak. Makanya mandang ulama, mandang habaib itu luar biasa pahalanya, Pak. Seolah-olah memandang kata Rasulullah. Mu'adz bin Jabal sampai begini dari atas ke bawah. Kenapa? Ditanya sahabat. Rasulullah itu dari kepala sampai kaki semuanya sempurna. Telinga yang paling indah punya Rasulullah, mata yang paling indah punya Rasulullah, alis yang indah punya Rasulullah, kulit yang indah punya Rasulullah. Ganteng jangan ditanya. Nabi Yusuf itu ganteng luar biasa, lebih ganteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf itu separuh kegantengan manusia di dunia ada sama dia, tapi Rasulullah lebih daripada itu. Insyaallah. Pengin jumpa Pak? Minta ya Allah, dalam mimpi pun jadi ya Allah, dalam mimpi pun jadi ya Allah. Cemana supaya jumpa? Banyakkan salawat. Pernah suatu ketika di satu majelis, saya lupa majelis Imam Ahmad bin Hanbal atau siapa ya, ada seorang perempuan ikut menuntut ilmu, belajar. Tapi dia ini kan biasa ceria aja. Hari ini nangis saja enggak berhenti-berhenti, nangis saja enggak berhenti-berhenti. Ditanya, Bu, kenapa ibu nangis saja? Sedihnya luar biasa, Tuan Syekh, kata dia. Beberapa malam aku tak memimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nandakan dia tiap malam mimpi sama Rasul. Beberapa malam dia enggak mimpi Rasul, dia nangis habis-habisnya. Jadi terkejutlah ulama ini, ditanya, amalan ibu apa, Bu? Kok sampai hampir tiap malam ibu bertemu dengan Rasulullah? Salawat. Berapa banyak, Bu? Kurang lebih 15.000 sehari semalam. Pernah Bapak? Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah. Dunia dan seisinya dijadikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maka kita di sini di majelis ini selain majelis ilmu, majelis pencinta Rasul. Inilah kita cari. Ilmu kita warisin dari ulama sebagai pewaris Nabi. Al ulama warasatil anbiya. Dialah pewarisnya, itu makanya kalau orang dekat-dekat ulama kita dapat warisan ilmu. Warisan Rasulullah itu enggak lain kecuali ilmu, Pak. Tapi awak maunya warisan M, sekian digit nilainya. Itu warisannya Qarun. Bapak mau kayak Qarun? Warisan Rasulullah ilmu. Makanya ada orang yang tak mau duduk di majelis ilmu, berarti dia enggak mau ngambil warisannya Rasulullah. Nah itulah. Ketika wafat Rasulullah, Sayyidah Fatimah nanya ke Baitul Mal, apakah ada
ayahnya meninggalkan sesuatu harta? Enggak ada, kata sahabat yang pegang Baitul Mal itu. Apa yang ditinggalkan dia? Kalaupun ada hartanya, sudah jadi gadaian. Itulah dia tameng perangnya Rasulullah itu. Digadaikan karena saat itu kebutuhan untuk mendapatkan 30 sak gandum. Rasul berhutang, ada jaminannya, jadi nggak kira hutang, nggak bisa bayar, ini jadi jaminan, dijual, sisanya balikkan ke keluarganya. Itu namanya rihnun gadaian. Ada sistem gadaian dalam Islam, bukan itu pegadaian yang sekarang, menjawab masalah tanpa masalah. Sama dia nggak masalah, sama bermasalah, orang dibungakan. Riba lah, mana ada cerita nggak riba? Gadaian Islam tuh nggak kayak gitu, Pak. Awas ya, di sini ada calo-calo tukang gadaikan kereta. Gadaian Islam itu sifatnya menolong. Nih keretaku, Pak, aku boleh berutang uang 5 juta, boleh. Kalau suatu hari nggak bisa bayar, ini dijual, ambil 5 juta, ulangi sisanya. Ada untungnya? Ada nggak untungnya? Sebagai orang Islam ada nggak untungnya? Ada, di akhirat nanti untungnya. Bunganya langsung masuk ke transferan, ke kitab amal kita nanti. Itu Islam. Kalau enggak, kayak gitulah, cocok kali nggak bisa bayar, nggak bisa bayar. Kenapa? Biar kereta diambil. Haram ini. Sama dengan riba. Banyak di sekitar kita suka kali orang terima gadaian itu. Bang, gadaian bang 2 juta aja bang. Iya, cocok. Kapan kamu bayar sekian? Untung nggak bayar, untung nggak bayar ya. Nah, itu urusan siapa? Itu urusan bakri. Orang-orang tukang kredit itu. Lintah darat. Nah itu ya. Islam tak membolehkan itu, Pak. Balikkan nih, kita jual ya. Iya, aku perlu duit, kata yang punya duit. Iya, jual lah bang. Ini alakunya 7,5 juta. Nah 2,5 juta aku ambil. Nah itu baru namanya orang Islam. Menghutangi dalam Islam, nggak ada cerita nggak bisa bayar diambil barangnya. Itu bukan orang Islam. Orang Islam sabar dia kalau orang nggak bisa bayar. Kenapa? Karena dia dapat bunga di akhirat. Ngalir bunganya. Nah itu ya. Itulah cara Rasulullah. Islam itu luar biasa baiknya. Itu makanya kalau kita sudah jauh begini, kalau enggak dibacakan kisah Maulid Nabi, hati kita makin jauh. Semangat ini ketika kita membaca cerita tentang Rasulullah, bahkan sahabat yang ngawani beliau itu, baru timbul semangat yang luar biasa untuk ya, mengkaji ilmunya, untuk ibadah kepada Allah sesuai dengan Rasulullah. Itu dia. Saya ceritakan karena sudah jauh. Itu dulu salah satu pemarkasa Maulid Nabi itu Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang yang memenangkan perang sekitar 7 kali, menang perang salib, tak kalah-kalah. Hajab orang ya. Orang Romawi bercampur Prancis segala macam, perang salib enggak pernah menang. Tapi luar biasa adilnya. Itu sampai sekarang diakui sama Amerika itu. Orang itu bikin film namanya Saladin. Diakui orang itu kehebatan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa bisa dihebat? Ketika pasukan itu lemah, hampir 10 kali lipat tentara itu dibanding tentara mereka, Salahuddin Ayyubi kemudian berdiri dan akhirnya diperintahkan ya ulama untuk membacakan kisah Nabi, tentang kisah perangnya Nabi, tentang diri Nabi, semua ceritakannya. Yang tadinya takut jadi berani. Sampai akhirnya timbul keberaniannya, super beraninya, memang berhajat mati di medan perang. Itu bedanya. Orang di luar Islam perang takut mati, kalau orang Islam kepingin, betul apa enggak? Tengok di Palestina itu anak-anak sebesar kalian pingin mati itu, dengan batu maju dia. Itulah belanya. Coba kalau kita duel sama orang yang pingin mati, aja Pak kita. Gimana Pak? Ada orang duel, dia memang pingin mati, gaduh sama kita, berantem nih. Takut nggak kita?
Makanya orang kafir itu takut sama orang Islam. Kalau sudah ada komando jihad, paling ngeri itu, paling takut itu. Kalau ada kata-kata ulama jihad, takut. Pernah terjadi di Sampit, di Pontianak, bukan Sampit, di Pontianak. Pasukan Habib Rizik ke sana sudah ditunggu oleh ribuan Dayak. Pengin dibunuh. Karena dulu cerita Madura itu diganyang sama Dayak sampai ribuan yang mati. Kepalanya ditumpuk di jalan tuh, Pak. Saat itu Habib Rizik begitu. Ternyata salah sasarannya gini. Hari ini Habib Rizik pulang ke Jakarta, ternyata besoknya rupanya dia demonnya enggak jadikan. Teleponlah. Sampai gitulah ceritanya. Ketika itu orang ini bikin kerusuhan. Habib Rizik perintahkan lawan jihad. Ada kata-kata jihad, keluar orang Melayu, orang Madura itu semua. Bersatu orang itu, Pak. Sampai kalang kabut nih pasukan Dayak ini. Sampai Kapolda minta tolong sama Pak Habib Rizik supaya untuk menyelesaikan itu tadi. Itulah. Apa kata Habib Rizik? Kalau kalian tidak melawan, nanti kalian dibikin seperti peristiwa Sampit katanya. Orang itu orang-orang yang barbar, orang Dayak itu. Paham Pak Rudi? Orang Dayak, Papua, itu mana ada itu apanya? Mana bisa damai-damai sembarangan itu? Adatnya itu payah damai. Makanya kita harus menang gitu. Nah, kejadian itulah. Makanya itu jangan ada kata-kata jihad. Tengok di Papua waktu kejadian kerusuhan kemarin, Pak. Ketika mau diserang diajankan, diumumkan dari masjid yang besar itu. Diumumkan Allahu Akbar, saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjihad. Kata, Masya Allah, panggilan itu. Mundur pasukan orang itu. Takut dia kalau udah kata-kata jihad. Karena kalau udah kata-kata jihad, ukurannya awak mau mati. Kalau udah ada kata-kata jihad, fisabilillah, kita mau mati ngadepi siapapun. Di Islam jangan ganggu ini orang Islam. Jangan ganggu orang Islam. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Kalau enggak diganggu, jangan ditanya. Semut pun aman di negeri Islam. Peristiwa kisah Salahuddin Al-Ayyubi, sampai orang Nasrani, sampai orang Yahudi kalau ditanya lebih enak mana ketimbang dulu pemimpin dia. Lebih enak pemimpin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dibebaskan orang itu. Senang ketika hidupnya. Ini dicatat sejarah sampai sekarang ini. Nggak akan pernah orang-orang di luar Islam itu nggak ngakuin. Orang itu pun tahu itu kisahnya. Kalau dulu kalau orang itu yang menang, pasukan kita habis dibantai. Pernah bertumpuk puluhan ribu itu seperti gunung kepala manusia itu, mayat-mayat itu. Mayat pasukan Islam dibantai. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi menang, mudah aja diampuni. Akhirnya orang itu hidup damai. Ini Islam. Islam jangan diganggu. Tapi ketika Islam memimpin suatu negara, rahmatan lil alamin. Jangankan orang di luar Islam, binatang pun aman. Apakah kalau negara kita dipimpin orang Islam yang betul-betul Islam, negara ini aman? Insya Allah aman. Apakah orang di luar Islam aman? Lebih dari yang dulu amannya, dari yang sekarang. Saking adilnya itu pemimpin Islam itu. Adil. Nabi Rasulullah berkata dia kepada, dengan suatu hadis dikatakannya, jangan kalian ganggu orang kafir, baik Yahudi, baik Nasrani, baik Majusi, kalau dia mau hidup berdampingan dengan orang Islam dan mau dia toleransi bersahabat dengan orang Islam, jangan ganggu, kata Nabi. Jangan ganggu dirinya dan nyawanya. Kalau kalian ganggu, nanti kalian jumpa denganku sebagai musuh, kata Nabi. Paham maksudnya, Pak? Berarti kita ini sama orang gak sembarangan. Yang kita musuhin itu adalah kafir yang musuhin seperti Yahudi. Mana kalian boleh ini orang-orang Nasrani, orang-orang yang bukan Islam, orang Buddha, darah kita musuhi? Nggak boleh. Marah Nabi.
mengatakan begitulah, akhirnya disimpulkan kalau Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Tapi kok orang takut? Orang Islam sendiri takut sama pemimpin Islam. Mana ada? Enggak ada kita harus takut kepada orang Islam ini. Dibuatlah hukum Islam ini, insya Allah menyelamatkan seluruh makhluk dalam alam semesta ini. Paham Pak ya? Ya Pak, kita sudah negara kita bukan negara Islam ya. Jadi kayak mana? Kita lah negakkan Islam di keluarga dan diri kita masing-masing. Syariah Islam itu apa sih? Karena banyak orang yang ini sudah digaung-gaungkan banyak di negara kita ini, mau bikin khilafah, mau bikin segala macam. Tapi masalahnya yang berjuang itu Wahabi dan konco-konconya, paham Pak ya? Jadi kalau orang itu yang mimpin negara ini secara daulah Islam, tapi secara Wahabi ajab juga awak. ISIS lah nanti yang jadi bosnya. Dialah nanti yang jadi tentaranya. Sikit-sikit kafir, halal darah, habis awak ditembaknya. Itu. Kalau Islam dipimpin sebetul-betulnya oleh ahlu sunnah wal jamaah, jangankan orang Islam, orang bukan Islam pun bahagia luar biasa. Ini banyak nggak tahu orang Pak. Itu makanya syariat Islam itu apa sih? Ada hukum syariah itu 5, ditambah 2 lagi. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah atau harus. Ini hukum Islam, hukum syariat. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggal. Kalau gitu wajib enggak kita tegakkan ini yang wajib? Salat ini wajib enggak? Berarti kalau ada orang enggak salat berarti enggak negakkan hukum Islam. Berjudi haram. Diperbuat dapat dosa, ditinggalkan karena Allah Ta'ala dapat pahala. Berarti kalau itu ada kewajiban kita meninggalkan yang gini, yang haram. Nah itulah hukum Islam itu. Syariat Islam itu. Itu makanya kalaupun nggak tegak negara kita ini, NKRI tetap tegak, kita sebagai individual masing-masing secara fardu ain kita melaksanakan seluruh hukum Islam dalam kehidupan anak awak suruh sholat, istri awak suruh sholat, jangan berjudi nak, jangan berzinah nak, jangan minum khamar nak. Itu kan negakkan hukum Islam. Sudah dipikir hukum Islam itu serem? Enggak. Orang yang negakkan syariat Islam jadi orang yang baik, yang mulia. Itu. Pak, itu ada hukum potong segala. Oh, itu bagi orang yang jahat. Kalau orang yang baik apa boleh? Dipotong tangannya. Itu untuk maling. Dirajam Pak, itu orang berzina. Kok kejam kali? Siapa bilang kejam daripada dirajam di akhirat? Sana nanti hajab kalau kita sana enggak dibuat hukum di sini, di sana ditegakkan Tuhan di padang mahsyar sana. Dipuntungi tangannya, dibacok sampai putus bolak-balik kalau orang yang mencuri. Dengan pisau api neraka lah pula. Dirajam, dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Bagus cambuk di sinilah daripada cambuk di sana. Nah itu hukum Islam. Tapi kalau ditegakkan sekali aja, hilang orang berzina. Sekali ditegakkan hukum 100 kali cambuk yang sebenarnya seperti Abu Sahma anaknya Umar bin Khattab, tidak ada orang berani berzina. Kayak mana rupanya? Abu Sahma itu kedapatan disaksikan 4 orang dan dijatuhkan hukuman, ayahnya pula sebagai khalifah. Ditegakkan sama Umar yang paling adil, manusia paling adil kala itu. Sampai sekarang enggak ada yang ngimbangi adilnya Umar bin Khattab. Dicambuk. Karena yang nyambuk seorang budaknya, sahayanya Umar bin Khattab, enggak tega nyambuk anaknya majikannya. Nyambuknya krek, pelan. 2 kali dibisik Umar. Habis dibisik sesuatu macam gilapan Pak mukulnya. Puang, sekali pukul moncrot darah itu. Bukan kayak syariat Islam ada negara kita gitu, ceplek. Nggak ada yang takut kayak itu. Sekali pukul ceprat, muncrat. Pukul lagi 70 kali pukul, meninggal Abi Sahma itu. Meninggal di hadapan saudara, sahabat, emaknya segala macam. Nangis semua sahabat kala itu.
Kata Umar, pukul 30 kali lagi. Ya Rasul, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, sudah wafat dia, sudah meninggal. Ini hak Allah Ta'ala. Pukul dia 30 kali. Kau enggak nanti dipukul nanti di akhirat nanti. Dipukul yang udah meninggal tadi 30 kali. Bayangkan bapak tega gitu sama anak bapak. Itu Umar. Tegas, adil, enggak peduli siapapun. Ini hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apalagi kroni-kroni konco-konconya, Umar enggak ada. Sampai nangis istrinya minta supaya diringankan, enggak ada. Kalau kuringankan hai istriku, anakku tersiksa di mahsyar nanti. Kalau dia betul-betul mau melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini, hukuman ini, nanti dia diampunkan Allah. Ya. Kisah seorang perempuan yang berjinah muhson, sudah pernah bersuami berjinah. Tapi dia saking takutnya, akhirnya dia mengaku, ya Rasulullah, aku telah berjinah ya Rasulullah. Tegakkan atasku ya Rasulullah hukum secara syariatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau jangan mimpi di siang bolong. Bukan berarti sembarangan negakkan hukum jinah, Pak ya. Kau udah pulanglah, kau nggak diterima kesaksiannya. Kenapa kok sampai kayak gitu? Karena hukumannya mati. Datang lagi, enggak, kata Nabi, enggak diterima. Hamil, datang dia, ya Rasulullah, inilah bukti bahwasanya aku telah berzina. Enggak bisa ngelak Rasulullah. Itu makanya dalam hukum, kalau ada orang berzina disaksikan 4 orang saksi yang adil, yang enggak sembahyang, enggak laku. Laki-laki yang rajin, yang taat, yang soleh, yang solat tidak pernah tinggal, itu baru saksi mastur adalah namanya. Itu baru diterima kesaksiannya. Dan melihat langsung hubungan itu dengan memasukkan haspahnya ke dalam paratnya, jelas nampak. Kalau telanjang aja nggak diterima. Pakai CCTV nggak terima. Jelas mata kepala lihat. Karena tegakkan masalah ini hukumannya berat, luar biasa. Tapi kok ada orang mengaku, dihukumkan 2 orang saksi. Jadi kalau begitu tadi pengakuan tidak diterima Rasulullah karena masih 2. Bayinah, bukti 2 lagi. Berarti 4 baru diterima Rasulullah. Kau lahirkan anakmu dulu. Datang lagi dia, ya Rasulullah, inilah hasil dari perjalanan anakku, sudah kulahirkan. Susui sampai 2 tahun. Enggak boleh juga rupanya misalkan anak sama emak sebelum 2 tahun. Akhirnya datanglah dia setelah anak 2 tahun. Setelah pisah menyusu, ya Rasulullah, tegakkan atasku. Dibuat sama Rasulullah, suruh sahabat menggali di persimpangan, kita bilang simpang 3. Ditanam sebatas pinggang, ditaruh di situ batu banyak. Siapa yang lewat orang Islam yang mukmin ini tadi, suruh lempar sampai mati. Ngeri enggak? Ditonton segitu banyak manusia lewat, macamnya kejam luar biasa. Tapi itulah hukum Islam. 1 kali dibuat, se-Indonesia nggak ada yang berani buat. Nggak percaya buat. Mana tahu pemerintah kita nggak percaya, tes. Ini masukkan penjara, sudah menghamili orang, membunuh pula, penjara 10 tahun. Dia keluar dari penjara, diperkosanya lagi orang. 10 aja kok enak, dalam gemuk aku makinan putih makin di penjara ya. Coba tegakkan kayak gitu. Kenapa dengan zina rupanya? Anak yang hasil zina dihukumkan tak punya ayah, tidak ada binnya. Nanti di akhirat gara-gara si bapak sama mamanya berzina, dia nggak punya ayah, dia nggak dipanggil-panggil nanti ketika diperiksa di sana, di pengadilan Allah Ta'ala yang dipanggil yang ada binnya. Si Anu bin si Anu datang diadili. Bayangkan 50 juta tahun di padang mahsyar itu kita hidup setengah mati, sejengkal di matahari. Cari es nggak ada, tukang esnya pun hajab di situ. Cari pabrik aqua yang dingin nggak ada. Yang pabrik aqua yang dingin pun duluan mungkin masuk neraka, bukan orang Islam. Ya, begitulah. 50.000 tahun Pak keliling orang itu, nggak dipanggil-panggil. Bapak aja kalau ngantri, pingin duluan dipanggil. Dia nggak dipanggil-panggil. Gara-gara siapa itulah putus nasabnya. Kalau putus nasab berarti nggak sampai ke Adam namanya. Kita ada nasab ini.
Awak bin ayah awak, bin kakek lagi, kakek lagi sampai Nabi Adam. Tuh nggak ada putusnya nasab tuh. Kalau orang berzina putus nasab. Itulah gara-gara itu. Kasihan anak hasil zina. Dia nggak tahu apa-apa. Gara-gara orang tuanya itu, makanya jangan ditanya hukumnya kayak gitu dahsyatnya. Tapi negeri awak nggak peduli. Makanya kadang tengoklah sudah mau dilegalkan lagi perzinahan dengan kata-kata suka sama suka. Baru aja nih menteri dalam pendidikan ada wacana buat undang-undang yang mengatur tentang kebolehannya berbuat hubungan badan antara seseorang laki dan perempuan, yang penting suka sama mau melegalkan perzinahan. Naudzubillah min dzalik, hancur negeri ini. Tenggelam dibikin negeri ini. Duluan Jakarta tenggelam. Allah dilawan ya Allah, jangan. Doailah ya Allah, tunjukilah pemimpin kami ya Allah. Janganlah sampai kau jadikan undang-undang itu. Kau jadikan undang-undang tak kayak mana negeri kita ini. Salah-salah di kuburan orang itu, nenggek berdua anak perempuan laki-laki. Hei, ngapain kau? Udah diam Pak, aku lagi asik. Lagi nggak pakai baju di situ ya. Terakhir lapangan bola nggak pakai baju ya. Terakhir di masjid pun berani. Tapi suka sama suka katanya. Na'udzubillah min. Ya Allah, hindarkan negeri ini ya. Janganlah sampai. Jangan kau jadikan orang-orang liberal yang mimpin negara ini bikin peraturan yang bikin kita bahaya. Ya Allah, kita doain. Sahabat awak juga itu. Ya, Pak Menteri, sahabat juga awak itu. Ya, anggota DPR, mudah-mudahan Allah tunjuk ya Allah, tunjuk ya orang itu, jangan sampai ini peraturan ini jadi kenyataan. Mudah-mudahan insyaallah taala. Ya. Makanya kalau kita mengenang Rasulullah, alhamdulillah. Yang bisa ikut nanti Pak, kalau mau ikut dipancing di GOR. Itu kan ada situ. Ditempel ya di gedung olahraga serbaguna Jalan Pancing. Nanti ada Maulid Nabi Arba'in yang malam terakhir, malam yang ke-40. Mudah-mudahan Allah berikan berkah dengan para habaib, cucu juriat yang minimal awak. Bapak kalau nggak percaya duduk baca selawat, tengok wajahnya, nangis Bapak. Nggak akan berhenti nangis. Saya mau nangis ini. Kenapa? Bayangkan kalau awak bertemu Rasulullah di akhirat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Masuk sini. Kenal dia sama awak Pak. Dari jauh dia sudah kenal. Kenapa kok kenal? Karena awak banyak selawat. Setiap selawat disampaikan malaikat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si Fulan bin Fulan berselawat dan salam kepadamu. Dia sudah dengar nama itu. Jadi kalau bapak yang sering selawat, dengar dia di sana. Gitu kita, ya Rasulullah, akulah Fulan bin Fulan. Masya Allah, silakan masuk. Iya. Gimana? Bahagia enggak? Cintai Allah dan Rasulnya. Cintai ini maulid nih. Kalaupun ada yang mengatakan bid'ah, itu urusan dia. Kita cintai. Masa mau maulidan masuk neraka? Berarti kalau kita pergi ke maulidan, orang-orang ahli neraka. Kan lucu. Mengenang Rasulullah yang dicintai Allah, kita dibilang neraka, nggak ada. Pergi. Paham? InsyaAllah, mudah-mudahan sampai sini kaji kita. Mudah-mudahan diberkahi Allah Ta'ala, insyaAllah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril akibah wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana wa sudurana wa yassir lana wa umurana umrat dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu